Contoh membaca dan menulis cerita. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya yaitu Ani, Rezi dan Lutfi. Alfi. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama oleh Alfi. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang membaca dan menulis cerita. Pembahasan pertama tentang membaca cerita. Membaca adalah suatu proses transaksi yang di dalamnya pembaca cerita mengaslikan maksud yang dibuat penulis. Selama membaca, arti tidak hanya muncul dari halaman per halaman bagi pembaca, namun ini merupakan suatu negosiasi rumit antara teks dan pembaca yang dibentuk oleh konteks situasional, singkat, dan konteks sosiologis yang lebih luas. Membaca bukan sekedar aktivitas pasif, namun tetapi merupakan proses interaksi yang aktif antara pembaca dan teksnya. Membaca merupakan proses memahami atau menafsirkan simbol-simbol aturan, simbol-simbol tulisan, huruf, kata, kalimat untuk mendapatkan informasi pengetahuan. Selanjutnya, strategi yang digunakan dalam menanggapi dan membaca cerita adalah yang pertama, imajinasi dalam membaca. Imajinasi dalam membaca yaitu kemampuan pikiran untuk membayangkan atau menciptakan gambaran-gambaran yang tidak ada di depan kita secara langsung. Yang kedua, antisipasi. Para pembaca mengantisipasi atau membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi dalam cerita tersebut. Contoh antisipasi dalam membaca yaitu jika tokoh utamanya adalah seorang detektif, pembaca mungkin bisa mengantisipasi bahwa tokoh tersebut akan memecahkan suatu kasus atau masalah. Yang ketiga, keterlibatan. Keterlibatan dalam sebuah novel misalnya, yaitu seorang pembaca bisa merasakan sangat terlibat hingga ia bisa tertawa atau ia menangis. Intinya tuh kita terbawa perasaan ketika kita membaca. Yang keempat, empati. Saat membaca dapat merasakan emosi pikiran dan pengalaman karakter, seolah-olah mereka sendiri yang mengalaminya. Misalnya kita membaca buku tentang anak yang kehilangan orang tuanya. Nah, pasti kita yang membaca itu ada rasa empati atau kasihan. Yang kelima, elaborasi. Elaborasi dalam membaca yaitu kemampuan untuk memperluas atau mengembangkan atau informasi yang di buku tersebut. Yang keenam, menceritakan ulang. Ketika kita sudah membaca novel misalnya, pasti kita bisa menceritakan ulang buku tersebut. Misalnya buku ini tentang kayak gini. Nah, pasti kita bisa menceritakan ulang lagi. Yang ketujuh, menghubungkan dengan kehidupan. Menghubungkan dengan kehidupan, misalnya kita membaca buku novel nih, pasti di dalam buku novel itu bisa menceritakan tentang kehidupannya. Nah, pasti dalam kita membaca ini kayak, oh iya, kita kayaknya pernah merasakan seperti apa yang kita baca di buku tersebut. Terus yang kedelapan, menilai dan mengevaluasi. Setelah kita membaca, pasti kita bisa menilainya. Buku tersebut kayaknya bagus
atau mungkin kurang. Yang terakhir yaitu analisis. Analisis dalam membaca yaitu proses menguraikan atau mengevaluasi berbagai elemen dalam sebuah cerita untuk memahami makna yang dalam. Materi selanjutnya yaitu tentang menulis cerita. Dan sebelumnya ada contoh ceritanya yang akan dilanjutkan oleh Farisi. Baik, saya akan membacakan cerita yang berjudul Keberanian di Balik Keberanian. Siti adalah anak kelas 5 SD yang sangat suka menggambar. Setiap hari ia selalu meluangkan waktu untuk mengoleskan pensilnya di atas kertas, menciptakan berbagai macam gambar yang indah. Namun Siti memiliki satu rahasia yang membuatnya selalu gelisah. Ia takut mengikuti lomba menggambar. Gambarku tidak cukup bagus, pasti kalah, gumam Siti dalam hati. Ia merasa gambarnya tidak seindah karya teman-temannya yang lain. Suatu hari, Pak Guru mengumumkan lomba menggambar tingkat sekolah. Pak Guru melihat bakat Siti dan mendorongnya untuk ikut serta. Siti, kamu punya bakat yang luar biasa. Jangan takut untuk menunjukkannya, kata Pak Guru. Siti terdiam. Ia ingin sekali mengikuti lomba, namun rasa takut menggerogoti hatinya. Ia pulang ke rumah dengan perasaan bimbang. Ibunya melihat raut wajah Siti yang murung. Ada apa Siti? Ceritakan pada ibu, tanya ibunya yang lembut. Siti menceritakan ketakutannya pada ibunya. Ibunya tersenyum dan berkata, Siti, yang terpenting bukanlah menang atau kalah. Yang penting adalah kamu berani mencoba dan menunjukkan bakatmu. Yakin kamu bisa melakukannya. Kata-kata ibunya membuat Siti sedikit tenang. Dia memutuskan untuk mengikuti lomba meskipun rasa takut masih menghantuinya. Hari Sabtu tiba. Siti datang ke sekolah dengan perasaan gugup. Ia melihat teman-temannya yang lain tampak percaya diri. Siti menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Lomba dimulai. Siti fokus pada kertas gambarnya. Ia melukiskan imajinasinya dengan sepenuh hati. Ia melupakan rasa takut dan fokus pada keindahan yang ingin ia ciptakan. Waktu lomba berakhir, Siti menyerahkan gambarnya dengan perasaan lega. Ia tidak yakin apakah gambarnya bagus atau tidak. Beberapa hari kemudian, pengumuman pemenangan lomba dibacakan. Siti tidak meraih juara pertama, namun ia mendapatkan pujian dari banyak orang. Pak Guru memuji gambar Siti yang penuh dengan detail dan kreativitas. Teman-temannya juga memuji keindahan gambar Siti. Siti merasa sangat senang. Ia menyadari bahwa yang terpenting bukanlah menang atau kalah, melainkan usaha yang semangat yang ia tunjukkan. Ia juga menyadari bahwa dukungan dari orang terdekat sangat penting untuk membantu mengatasi ketakutan dan meraih percaya diri. Sejak saat itu, Siti tidak lagi takut mengikuti lomba menggambar. Ia selalu berusaha untuk mengembangkan bakatnya dan berani menghadapi tantangan baru. Keberaniannya terlahir dari rasa percaya diri yang tumbuh dari dukungan keluarganya dan pengalamannya mengikuti lomba menggambar. Selanjutnya menulis cerita. Tahap dalam menulis cerita itu ada 7. Yang pertama ide cerita, menentukan judul, menentukan tokoh, menentukan latar, konflik, menyusun amanat, dan terakhir editing. Masuk ke poin pertama yaitu ide cerita. Ide cerita itu adalah gagasan yang akan dikembangkan dari penulis yang akan menjadi tulisan atau suatu akan menjadi tulisan atau kisah. Ide cerita dari cerita tadi seperti
menggambar. Yang berjuang untuk mengatasi rasa takutnya, berujung dengan kepercayaan diri berkat dukungan dari orang terdekatnya. Selanjutnya masuk poin kedua, yaitu menentukan judul. Judul yang baik itu adalah judul yang unik dan menarik, seperti contoh keberanian di balik gambar. Kok bisa keberanian di balik gambar? Jadi pembaca itu tertarik untuk membacanya. Kok bisa keberanian bisa di balik gambar, bukan? Jadi ada minat untuk membacanya. Selanjutnya menentukan tokoh dan latar. Biasanya tokoh itu ada di paragraf pertama. Seperti itu, Siti adalah anak kelas 5 SD yang sangat suka menggambar. Tokoh utama yaitu tokoh protagonisnya di sini adalah Siti. Selanjutnya latarnya itu ada di sekolah, ada di latar tempatnya ada di sekolah, ada di rumah. Latar suasananya di sini ada kecemasan, ada rasa takut untuk mengikuti lomba menggambar tersebut. Selanjutnya masuk ke konflik atau permasalahannya. Konflik di sini yaitu Siti suka menggambar, namun ia selalu takut gambarannya itu tidak cukup bagus dibandingkan dengan teman-temannya. Ketika sekolahnya mengadakan lomba menggambar, Pak Guru mendorong Siti untuk mengikuti lomba menggambar tersebut. Namun ia takut, cemas akan kalah. Akhirnya dia ragu-ragu untuk mendaftar lomba tersebut. Selanjutnya masuk ke menyusun amanat. Amanat itu adalah pesan yang mau disampaikan dari pembaca. Amanat di sini itu ada amanat dari cerita tersebut adalah keberhasilan bukanlah keberhasilan adalah langkah menuju kesuksesan. Kalah atau menang itu bukanlah hal yang terpenting, melainkan usaha dan semangat yang kita tunjukkan. Dukungan dari orang terdekat juga membantu kita untuk mengurangi rasa takut, rasa cemas, dan akhirnya menimbulkan kepercayaan diri dan semangat pada diri kita. Selanjutnya editing. Editing itu ditunjukkan untuk mengetahui apa ada atau tidaknya kesalahan dalam penulisan atau kata atau kalimat dalam